Hai Sobat Nyaman, selamat sore, selamat datang dan selamat bergabung kembali bersama saya Risa di Zona Nyaman, talkshow di channel Nyaman Mudah Beberes Rumah. Di Zona Nyaman ini kita akan ngobrol mengenai panjang lebar, membahas mengenai topik-topik yang bikin kita lebih nyaman di rumah. Jadi, don't miss it ya, setiap hari Kamis jam 4 sore kita akan selalu bertemu di sini di Zona Nyaman. Zonanya kita cari info buat tim Nyaman. Oke, Sobat Nyaman, mari kalau pertemuan-pertemuan yang terdahulu di awal episode kita sudah membahas mengenai tips renovasi rumah second. Kita banyak kupas mengenai tips poin penting yang harus diperhatikan untuk merenovasi. Dan di minggu lalu kita juga bisa membicarakan Kiat Jitu mengenai renovasi rumah bersama kontraktor dan sekaligus arsitek yang pengalaman. Nah, di Zona Nyaman kali ini masih tetap mengangkat tema renovasi karena memang banyak sekali bahasan yang menarik di tema ini. Kita akan coba membahas dan mengangkat topik mengenai budget Pak Irfan, Mbak Manda. Kiat merancang budget untuk renovasi rumah. Mungkin salah satu Sobat Nyaman pernah mengalami saat mau merenovasi rumah atau menyiapkan budget dan segala macamnya. Ternyata pada saat masa renovasi ada aja pengeluaran ekstra yang bikin budget menjadi bengkak. Kemudian bingung bagaimana melanjutkannya dan bagaimana renovasi ini bisa selesai sesuai dengan yang diharapkan. Atau mungkin juga ada Sobat Nyaman yang mau merenovasi tapi ragu, bingung bagaimana mengatur budgetnya. Nah, Sobat Nyaman, mau tahu mengenai jawaban-jawaban mengenai masalah tersebut di atas? Yuk, ikutin di Zona Nyaman episode 3 kali ini. Telah hadir bersama saya, Pak Irfan Hardiansah, Head of Business Development Granada. Selamat sore, Pak Irfan. Selamat sore, Ibu. Salam kenal. Ya, bersama Pak Irfan, kita akan mengobrol bareng dan membahas kiat untuk merancang budget renovasi dan bangun rumah. Dan terus perkenalkan, salah satu rekan dari Nyaman, muda, cantik, energik, Mbak Wanda. Hai Mbak Wanda. Halo Ibu. Ya. Salam kenal Bapak. Salam kenal Ibu. Oke, Pak Irfan dan Sobat Nyaman semua, Mbak Wanda ini yang akan menemani saya dan membantu dalam mengakomodasi semua pertanyaan dari sobat-sobat agar bisa termanage dan bisa kita diskusikan lebih nyaman di tengah acara nanti. Ya Sobat, jadi jika ada pertanyaan silakan langsung komen. Nanti akan ditampung sama Mbak Wanda ya, dan untuk kita bahas lebih lanjut. Dan tentunya jangan lupa tetap ada giveaway, kami siapkan 3 voucher gratis cuci AC yang akan diberikan kepada Sobat Nyaman yang beruntung yang ikut berinteraktif selama acara berlangsung. Dan akan diinfo di akhir acara nanti untuk pemenangnya. Sip, oke, so stay tune ya, kita mulai. Yuk, kita perkenalkan dulu, kita sapa dan kenalan dulu dengan narasumber kita Pak Irfan. Oke, selamat sore Pak Irfan. Terima kasih sudah bergabung di sini pada kesempatan ini. Ya, kita coba ngupas sedikit dengan waktu yang 1 jam ke depan, mungkin nggak terlalu lama, tapi insya Allah bermanfaat bagi sobat-sobat Nyaman di sini. Kita akan bahas mengenai kiat untuk merancang budget renovasi bangun rumah. Untuk lebih mudahnya, untuk lebih nyamannya bagi sobat-sobat di sini, untuk lebih enak chemistry-nya dengan Pak Irfan, monggo Pak, perkenalkan diri ke sobat-sobat Baik, di sini. terima kasih kesempatannya, Sobat Nyaman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Hardiansyah. Saat ini saya menjabat Business Development, Head of Business Development di Gradana. Jadi mungkin sedikit perkenalan juga mengenai Gradana. Jadi Gradana itu adalah fintech, peer-to-peer lending. Kita bergerak di bidang pembiayaan properti, begitu. Jadi makanya ini cocok banget nih kita kolaborasi sama Nyaman, begitu ya. Jadi kita punya satu visi yang sama, begitu. Oke, berarti memang spesialis di bidang fintech untuk pembiayaan properti atau salah satu servis yang Gradana berikan? Iya, jadi untuk pelayanan properti ini. Di awal kita memang fokusnya di pembiayaan properti, jadi yang berkaitan dengan properti. Jadi nggak hanya beli rumah, jadi Gradana juga bisa membiayai sewa atau untuk renovasi juga, gitu. Nah, jadi makanya kemarin kita coba diskusi dengan Nyaman gitu dan kebetulan nyambung gitu.
akhirnya kita bisa bekerja sama gitu. Oke, Steve. Ini sepertinya saya ingin coba menjawab beberapa kendala beberapa sobat nyaman yang memang mempunyai kendala permasalahan dalam mencari sumber budgeting rumah apabila renovasi mereka sudah akan lakukan ya Pak Irfan ya. Iya. Ya, kalau boleh tahu Pak Irfan sendiri sudah berkecimpung di fintech atau pembiayaan untuk properti ini berapa lama ya Pak? Baik. Jadi sebenarnya saya berkecimpung di dunia pembiayaan sejak 11 tahun yang lalu. Jadi awal-awal saya tuh gabung di salah satu perbankan di Indonesia. Nah itu memang fokusnya di pembiayaan properti atau kita biasa nyebutnya KPR begitu ya Bu. Nah jadi secara pengalaman saya lama di KPR, lalu di 2 tahun terakhir saya join di Gradana. Jadi di Gradana ini memang unik ya. Jadi mungkin juga beda dengan yang lainnya. Jadi kalau kita ketahui bahwa bank juga ada produk renovasi, kita pun juga ada. Kita punya sedikit positioning yang mungkin sedikit lebih beda. Nah mungkin nanti kita coba bahas satu persatu begitu, sobat nyaman semua. Semoga bisa jadi alternatif juga begitu ya. Jika sobat nyaman ini punya keperluan untuk renovasi atau membangun, nah mungkin kita bisa jadi salah satu alternatif. Oke, sebelum masuk ke masalah pembiayaan dan apa yang bisa dibantu oleh pihak Gradana, boleh dikasih gambaran sedikit buat para sobat di sini sebagai prolog lah, minimum apa sih, kapan sih saat yang tepat untuk membuat suatu perencanaan biaya renovasi itu Pak? Terus apa aja langkah yang tepat untuk memulainya? Betul. Nah jadi kalau kita bicara tentang properti gitu ya Bu ya, baik itu kita memilih properti secara membeli properti, atau kita harus merenovasi, atau kita harus membangun ya Bu ya. Yang pasti kita harus hitung dulu budgetnya di depan gitu Bu. Jadi kita supaya bisa tahu ya kira-kira budget kita cukup nggak sih dengan yang kita mau. Jadi kalau ditanya kapan saat yang tepat untuk menghitung budget properti, yang pasti di depan gitu ya. Perencanaan itu harus dilakukan di depan gitu. Oke, pada saat setting budget otomatis pada kita mau merenovasi kita sudah harus dibuat budget ya. Itu sudah kita bahas kemarin gimana cara buat budget yang tepat, menggunakan jasa siapa untuk membuat budgeting agar tidak melewat kemana-mana. Terus kalau memang untuk membuat langkah-langkahnya pun kayaknya kita sudah pernah bahas. Nah kalau memang berarti kembali lagi pada saat orang akan bangun rumah atau merenovasi. Setelah mereka menyiapkan budget, kemudian mereka mempunyai rencana. Mungkin awalnya berencana dulu, kemudian mereka punya gambaran kasar, kemudian dari sisi mereka juga meminta bantuan tenaga ahli untuk membuat perencanaan secara detail mengenai biayanya. Nah, setelah hal-hal tersebut kan kadang baru oke, saya udah siapin dana nih A, B, C, D, E, F, G, tapi ternyata pada saat sejalan ada aja kendala. Apakah memang dana yang dipersiapkan itu tidak ada, ataukah mendadak ada keperluan yang lebih major atau lebih mendesak dan sebagainya, sehingga terpaksa tukang-tukang dan pekerja renovasi rumah itu terhambat. Kira-kira apa sih Pak tipsnya agar kita tidak gimana ya preparing itu untuk hal itu semua gitu. Jadi mungkin kalau dari pembiayaan dari awal kita udah ada nih Pak. Cuman apakah ada langkah tepat untuk mengamankan, atau memang sudah langsung saya nggak punya uang langsung ke Gradana, ataukah memang saya sudah ada, tapi untuk mengamankannya seperti apa? Ada tips nggak Pak untuk hal tersebut? Iya, jadi begini Bu, jadi kalau kita bicara renovasi Bu, jadi kita nggak hanya bicara yang berkaitan dengan bangunan itu aja gitu ya, karena kan juga kita mau renovasi atau kita mau bangun rumah kan juga nantinya juga harus isi juga gitu ya Bu, bangunannya dengan furniture atau mungkin dengan hal yang lainnya gitu ya. Jadi yang paling penting di awal adalah kita bisa menggambarkan kira-kira kebutuhan kita itu seperti apa begitu. Nah, jadi kita gambarkan secara detail gitu ya. Jadi saya kebutuhannya sekarang karena ada anak baru, jadi saya butuh kamar baru, atau saya butuh yang sekarang saya punya tanah kosong, saya mau bangun seperti ini gitu. Mungkin ada gambaran yang dulu, kira-kira kebutuhannya seperti apa. Nah, ketika kebutuhannya sudah ada, yang pasti kita hitung ya, kira-kira biayanya
untuk bisa bangun seperti itu seberapa besar begitu. Nah, banyak juga yang bertanya, wah saya tidak punya kemampuan gitu untuk melakukan itu, biaya sekarang per meter berapa juga saya kurang paham gitu ya. Itulah mungkin mengapa kita juga bisa minta bantuan di Nyaman gitu ya, jadi bisa memperhitungkan juga RAB-nya seperti apa, lalu kebutuhannya seperti apa gitu. Itu yang paling penting di situ. Dan yang lebih penting juga Bu, bahwa tadi saya sampaikan bahwa untuk merenovasi atau membangun itu kan juga tidak hanya yang berkaitan dengan bangunannya saja. Pastikan pada saat kita selesai renovasi ada beberapa hal yang harus kita isi juga di situ. Nah itu juga harus dipertimbangkan juga begitu. Jadi menghitung tidak hanya dari sisi bangunannya aja, kita juga hitung nantinya nih kira-kira kita mau isi seperti apa ya dalamnya. Jadi itu juga harus dipertimbangkan Sobat Nyaman semua. Iya, jangan sampai bangun rumah kita di sini ya, selama. Betul, jangan sampai kita bangun rumah kehabisan bensin gitu ya Bu ya, kita nggak bisa isi, kan sayang juga gitu ya, rumah sudah besar tapi nggak ada isinya. Jadi manfaatnya tidak terlalu terasa lah gitu ya. Oh ya betul. Ya. Oke, kalau memang pada saat kita membangun atau merenovasi rumah, ada produk yang memang dari Granada yang bisa memfasilitasi mengenai masalah pembiayaan di karena jujur kadang selagi kita membangun itu seperti layaknya belanja Pak. Kalau saya ibu-ibu kali ya, belanja itu pasti cuci matanya banyak. Saya yakin sobat-sobat Nyaman di sini juga yang memang melakukan renovasi rumah pasti ada melencengnya sesuai dengan RAB atau rencana. Ya saya membuat bangunan ini itu. Sejalan dengan itu ini kurang ya, itu kurang ya. Akhirnya budget melar dan kemungkinan akhirnya akan terjadi kendala permasalahan setengah jadi sudah selesai, ataukah ya dana-dana lain yang memang sebetulnya tidak dianggarkan untuk itu akhirnya kesedot dan sebagainya. Ini tidak kita harapkan. Kalau dari sisi Granada bisa membantu apa untuk sobat-sobat Nyaman yang memang mengalami hal seperti ini? Mungkin ada pinjaman atau ada bantuan atau ada advice atau ada apa yang bisa diberikan ke teman-teman untuk pada saat dia membangun mungkin budget awal sudah pasti akan bisa dibantu ya oleh Granada. Tapi kalau pada saat sejalan itu rumah di tengah jalan kemudian dia ada kesulitan dan apakah servis itu juga bisa diberikan? Sobatnya nanti. Iya, baik. Yes Bu, jadi saat ini tuh kalau kita bicara di market gitu ya Bu ya, kalau kita bicarakan tentang sumber pendanaan untuk renovasi atau membangun banyak sekali source-nya Bu. Jadi yang pertama mungkin kita bisa lihat dari KPA, cuman kita harus perhatikan juga bahwa kalau KPA itu kan terbatas ya, nominalnya itu ada nominal tertentu gitu yang bisa kita apply. Dan juga biasanya syaratnya harus punya kartu kredit gitu. Jadi itu juga harus syarat mutlak gitu ya. Yang kedua sebenarnya juga ada beberapa produk pembiayaan konvensional yang bisa membiayai untuk renovasi atau bangun rumah. Nah cuman biasanya itu butuh jaminan fixed asset gitu Bu. Nah itu kan juga jadi salah satu kendala sendiri ya Bu ya. Nah di Gradana kita punya salah satu solusi, jadi kita ada Granada, kita sebutnya seperti itu, jadi ini pembiayaan renovasi. Sebenarnya tidak hanya untuk renovasi, kita juga bisa untuk pembiayaan furniture gitu. Nah, bedanya apa dengan pembiayaan pada umumnya yang terkait dengan renovasi? Yang pertama, di Granada itu kita tanpa jaminan. Jadi kalau misalkan kita banyak dengar gitu ya, ada pinjaman renovasi tapi butuh jaminan fixed asset. Nah di Gradana kita punya produk Granada itu tanpa jaminan. Lalu yang kedua, kita bisa berikan plafon hingga 2 miliar. Dan itu luar biasa ya Bu ya. Kalau kita bandingkan dengan KPA, tadi KPA mungkin maksimal di 300 atau maksimal 400. Dan itu pun juga tergantung dari limit kartu kredit juga gitu. Kalau di kita bisa sampai 2 miliar. Nah yang pasti juga nanti kita juga hitung secara rasio keuangannya. Jadi kita sepadan, jangan sampai memberatkan juga untuk customer-nya. Nah,
Jadi itu sih yang bisa kita berikan solusi kepada sobat nyaman semua, bahwa apabila sobat nyaman ada rencana untuk renovasi atau bangun rumah tapi terkendala dengan dana gitu ya, kita bisa gunakan Gradana, gitu. Kita ada produk yang Gradana, dan itu seperti saya sampaikan bahwa itu tidak hanya untuk renovasi saja, sobat nyaman semua, tapi juga bisa untuk isinya gitu. Kita bisa beli furniture-nya juga gitu. Nah, itu juga salah satu kelebihan kita gitu. Jadi tadi saya sampaikan bahwa penting juga kita harus memiliki budget ya. Kita tidak hanya terpaku di bangunan aja, tapi juga melihat juga nanti kebutuhan untuk mengisinya. Nah, kita bisa bantu support juga untuk mengisi furniture-nya. Ya, cukup membantu kalau emang bisa begitu ya. All in, dari perencanaan dari awal sudah bisa, di tengah jalan pun sudah bisa, dan di akhir pun kalau memang mau mengajukan untuk tambahan pengisian juga bisa, begitu ya Pak Irfan ya? Betul Ibu. Oke. Kalau untuk itu sulit nggak Pak syarat-syaratnya? Apa tuh persyaratan itu untuk bisa mendapatkan bantuan pembiayaan dari Gradana untuk bangun dan renovasi rumah tersebut? Yes, untuk mengajukan cukup mudah Bu. Jadi sobat nyaman bisa gabung ke apps kita atau bisa meluncur ke website kita. Nah, di situ ada pilihannya ya kalau untuk mengajukan renovasi. Jadi tinggal dilengkapin aja dokumennya, karena dokumen kita standar sih. Yang pertama kita butuh yang pasti itu data individu, jadi seperti KTP, NPWP, surat nikah, ya standar seperti itu. Lalu yang kedua kita butuh data terkait dengan keuangannya. Jadi kalau untuk karyawan biasa kita minta cukup fotokopi dari ID card saja dan juga rekening 3 bulan terakhir. Nah lalu yang ketiga kita butuh terkait dengan kebutuhannya. Jadi kalau tadi kebutuhannya untuk renovasi kita butuh RAB-nya, karena itu sebagai dasar kita untuk menganalisa kira-kira RAB-nya ini sesuai atau tidak gitu. Atau kalau misalkan untuk pembelian furniture kita biasanya minta sales order-nya gitu. Jadi mungkin ada ke salah satu toko penyedia furniture gitu kan, biasanya pada saat pesan-pesan itu kita sudah dapat sales order-nya gitu. Nah itu juga bisa diberikan ke kita untuk dasar kita menganalisa. Jadi 3 dokumen itu aja yang kita butuhkan. Yang pertama itu dokumen pribadi berkaitan dengan data pribadi. Lalu yang kedua itu berkaitan dengan keuangan. Lalu yang ketiga itu mengenai kebutuhannya. Jadi kita butuh RAB atau kita butuh sales order apabila itu untuk pembelian. Semudah itu Ibu. Ya, itu semua via aplikasi Pak. Ya, jadi kita bisa lewat 2 cara Bu, bisa download apps kita atau ya masuk ke web kita Bu. Jadi bisa 2 cara itu, dan apps kita pun juga sudah tersedia di Google Play dan Play Store. Jadi di Android dan juga di iPhone sudah tersedia. Oke, tadi Pak Irfan bilang pembiayaannya sampai 2M tanpa jaminan. Betul. Durasinya berapa lama Pak? Ada maksimum? Oke, nah jadi kebetulan kalau untuk durasi kita di awal kita buat itu maksimal di 2 tahun gitu. Nah cuman dengan masa saat ini ya kita sedang mengalami pandemi, untuk mitigasi risiko saat ini maksimal 1 tahun aja Ibu, sampai kita nanti bisa melihat bahwa ini bakal balik normal, ya mungkin nanti kita bisa perpanjang lagi jangka waktunya. Jadi regulasi setahun ini baru berlaku pada saat masa pandemi ini ya Pak? Betul. Sebelumnya regulernya 2 tahun bisa dibiayai ya? Betul. Untuk pribadi kita bisa 2 tahun. Dan mungkin saya juga agak belum sampaikan juga bahwa kita tidak hanya nasabah pribadi ya Bu ya, sobatnya Mas sekalian. Nasabah-nasabah yang berbadan hukum juga kita bisa bantu support untuk pembiayaannya gitu. Nah, cuman membedakan memang biasanya karena mitigasi risiko kita, nasabah-nasabah berbadan hukum kita lebih pendek. Jadi kalau tadi pada saat normal kita bisa 2 tahun, untuk yang berbadan hukum kita maksimal 1 tahun. Dan di masa pandemi ini itu juga sama, antara pengajuan personal dengan berbadan hukum sama-sama 1 tahun. Bicara masalah badan hukum, ada nggak servis buat Granada spesial untuk UKM yang berbadan hukum? Ya,
Jadi memang karena kita juga masuk ke inklusi keuangan begitu ya Bu ya, kita ada di fintech, jadi memang salah satu tujuan fintech adalah untuk bisa support UKM-UKM yang belum bankable begitu ya Bu. Nah, jadi kan kalau misalkan UKM itu mengajukan ke lembaga pembiayaan konvensional gitu Bu, itu biasa diminta jaminan. Bu. Nah, di kita di Gradana ini tanpa jaminan bisa mengajukan hingga 2 miliar dan juga tanpa DP, sobat teman sekalian. Jadi bisa menikmati fasilitas pembiayaan kita tanpa DP. Gitu. Jadi kita pada masa pandemi juga banyak juga support teman-teman dari UKM yang mau buka cabang gitu. Betul. Biasanya kan untuk buka cabang nih di awal nih besar sekali gitu kebutuhannya ya. Belum untuk sewanya, belum untuk renovasinya, belum lagi isinya gitu Bu. Nah ini kita bisa support semuanya nih, baik itu sewanya kita ada gerak sewa produk lain, lalu untuk renovasi kita ada gerak renov, untuk isinya pun juga bisa pakai gerak renov juga gitu. Jadi memang spesial untuk UMKM kita bisa berikan dorongan lebih begitu. Sip lah kalau gitu. Angin segar juga buat para rekan-rekan UKM yang ingin mengembangkan bisnisnya. Bisnis online sekarang lagi heboh Pak. UKM pasti sedang mengembangkan bisnis rumahannya yang mungkin menambahkan di lokasi produksinya, space-nya dan sebagainya. Betul. Baiklah kalau gitu. Sip. Kalau boleh tahu berapa lama Pak prosesnya Pak dari aplikasi masuk sampai itu disetujui? Rata-rata? Rata-rata di kita cukup singkat Bu. Di kita setelah dokumen lengkap kita bisa kasih approval itu sekitar 3 hari kerja. Cepat sekali. 3 hari kerja. Iya. Tapi tergantung besaran juga kali ya. Sebenarnya sama aja sih Bu ya, mau plafonnya besar atau kecil kita sama aja sih Bu, karena kan ya kita analisanya pun juga mirip-mirip gitu. Kita ada tipe scoring juga Bu, jadi kita bisa lebih cepat untuk proses scoringnya gitu. Sip. Kalau misalnya sekarang kalau secara orang objektif Pak, Bapak mungkin memang dari sisi pendanaan dan menjual produk ya, memberikan servis lah untuk ya pembiayaan. Nah, kira-kira apa sih Pak plus minusnya kalau kita bangun rumah itu pakai pinjaman? Iya, baik Bu. Jadi kalau ditanya plus minus, pasti setiap tindakan kita pasti ada plus minusnya begitu ya Bu ya. Pasti ada untung ruginya. Kalau kita bicara plusnya itu Bu, menggunakan bantuan atau support dari lembaga pembiayaan. Yang pertama, kita bisa wujudkan itu lebih cepat gitu Bu. Jadi mungkin kalau kita nabung dulu butuh waktu begitu ya Bu ya, apalagi kan sekarang mungkin para milenial itu mungkin secara gaji besar tapi untuk nabung kok agak susah. Agak kesulitan, iya. Betul, apalagi sebelumnya itu kalau sebelum pandemi biasa milenial sendiri gajinya besar tapi suka spending juga besar juga gitu ya, bisa untuk jalan-jalan, bisa untuk beli macam-macam gitu Bu. Nah, kita bisa bantu support itu gitu Bu. Jadi yang pertama ya kita bisa usahakan bisa lebih cepat untuk renovasinya gitu. Nah, lalu yang kedua, kalau kita bicara mengenai pendanaan, kita juga harus pilih juga begitu kira-kira mana pendanaan yang fit dengan kita gitu. Karena kita tahu pendanaan itu macam-macam tipenya, macam-macam resikonya, ada yang butuh jaminan, ada yang tidak gitu ya. Lihat apakah proses pengajuannya itu sulit atau seperti apa. Nah, di Gradana kita tanpa jaminan untuk prosesnya itu. Lalu kita juga tanpa DP, jadi kita bisa cover dengan 100% RAB, Bu. Itu juga salah satu selling point kita. Lalu yang kedua, yaitu Bu, kita juga harus pikirkan, jangan sampai kita punya budget untuk renovasi, kita punya budget untuk bangun rumah, tapi kita lupa gitu untuk menyisihkan isinya begitu Bu. Nah itu juga salah satu ini juga ya, salah satu yang harus kita pertimbangkan juga gitu. Kenapa kita harus pakai mungkin lembaga pembiayaan? Mungkin untuk membangunnya kita ada, tapi jangan lupa kita juga punya kewajiban, kita punya kebutuhan lain untuk mengisi. Gitu. Itu kalau dari sisi plusnya atau kelebihannya. Nah, kalau kita bicara mengenai kekurangannya, yang pasti. Kalau dari sisi minusnya? Jadi kalau kita bicara minusnya, yang pasti kalau dengan lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan pasti ada selisih harga gitu ya Bu, ada spare, ada margin gitu. Jadi kalau misalkan kita mau renovasi pakai budget sendiri, misalkan ya hanya 100 juta, mungkin kalau dengan lembaga keuangan 100 juta plus X gitu ya Bu ya. Jadi ada margin gitu.
Nah, cuman sobat nyaman juga jangan worry karena di Gradana kita bisa kasih margin yang spesial. Jadi kalau di Gradana ini angsuran kita tuh tidak sampai 1/10-nya, Bu. Jadi mungkin untuk gambaran aja, Bu, misalkan kebutuhannya 100 juta, nah itu angsurannya hanya sekitar 9,7 jutaan untuk per bulan. Tahun gitu. Per bulan, betul. Per bulan. Jadi kan kalau kita lihat 100 juta, lalu angsurannya 9,7 kan berarti tidak ada 1/10-nya begitu ya, Bu. Ya. Iya. Cukup menyenangkan. Tanpa harus menunda pekerjaan ya, Pak. Betul. Yang penting kan kita bisa usahakan renovasinya itu saat ini ya, Bu. Iya, betul. Karena memang kendala kita bangun rumah kritikal sekali sih masalahnya. Begitu kondisinya bangunan baru setengah jalan, kita terkendala dengan masalah pendanaan, itu mengakibatkan kosnya jadi lebih bengkak ya Pak. Biasanya belum mendatangkan lagi tukangnya, belum bahan-bahan yang memang tidak harus terpakai juga tidak bisa dipakai kembali pada saat nanti akan melanjutkan begitu keuangannya sudah mumpuni. Mungkin hal-hal ini yang membuat kita memang bisa dibantu oleh Gradana. Itu nggak full 100% kan Pak, misalnya begini. Saya ada rencana renovasi nih. Anggaplah biaya renovasi saya 100 juta. Tapi dari sisinya saya sudah ada pendanaan misalnya 50. Nah, setelah itu kan saya akan mengajukan nih ke pihak Gradana untuk sebesar 50 saja kan, nggak perlu full sesuai dengan RAB bukan? Bisa begitu ya Pak? Bisa, Bu. Kalau punya dana pribadi Bu, ya self financing itu bisa. Bahkan kita Bu, kalau misalkan mau 100% itu juga kita bisa gitu loh Bu. Jadi kita tanpa DP itu juga bisa. Jadi kita kasih kemudahan nih ke customer, ke sobat nyaman semua. Jika memang dananya terbatas, ya mungkin kita bisa cover selisihnya gitu. Cuman kalau misalkan, waduh, saya secara dana belum ada, tapi saya mampu gitu untuk cicil setiap bulan. Nah, kita bisa cover 100% dari RAB begitu. Dan itu jadi salah satu selling point juga tadi saya sampaikan bahwa dengan tanpa jaminan kita bisa cover 100% dari RAB begitu. Kalau top up bisa Pak, misalnya sekarang saya pinjam uang 50 juta. Nah, maybe saya tahu lah Bapak pembengkakan terjadi, ternyata lewat nih. Padahal saya sudah mengajukan 50 dan sudah disetujui. Di sepanjang jalan baru jalan sebulan atau 2 bulan renovasi, ternyata saya butuh lagi nih dana tambahan untuk penyelesaian. Itu bisa nggak di top up? Ya, berarti ada perubahan RAB gitu ya Bu maksudnya ya. Mungkin di tengah jalan iya, betul. Ada sedikit koreksi RAB-nya segala macam. Nah, kita sih kalau RAB-nya berubah, kita bisa ajukan Bu. Begitu, karena ada perubahan RAB ya. Mungkin yang RAB sebelumnya nilainya 100 juta. Oh, ternyata di tengah jalan kok ada beberapa bahan bangunan ini nambah ya, mungkin yang tadinya mau seperti ini berubah jadi seperti ini gitu ya, ada perubahan. Betul. Nah kita sih open untuk kita support lagi Bu, selagi secara finansial masuk sih kita bisa. Oh, bisa diberikan keluasan demikian ke para sobat yang mengalami hal-hal seperti itu. Juga saya perlu sampaikan satu ya Bu ya, untuk pendanaan dari kita dari Gradana. Kita ada salah satu persyaratan yang harus terpenuhi. Jadi yang pertama itu masalah data tadi, lalu yang kedua itu adalah pencairan dananya. Begitu. Nah, pencairan dananya itu kita berbeda dengan lembaga keuangan konven. Jadi kalau kita akan cairkannya itu ke vendor atau ke kontraktor yang mengerjakan. Jadi kita bukan ke customer. Nah ini mengapa? Jadi supaya kita juga pastikan bahwa ini memang dibutuhkan untuk renovasi dananya, bukan untuk yang lain. Begitu. Jadi kita juga pengennya ada sobat nyaman juga mengajukan ke kita, jangan sampai di tengah jalan, wah ada duit nih, ternyata uangnya dipakai dulu untuk yang lain. Gitu. Kita jangan sampai seperti itu. Ya. Nah makanya kita mitigasi bahwa untuk pencairan ini kita sampaikan ke vendornya, vendor renovasinya, atau ke kontraktornya. Begitu. Atau kalau sudah menggunakan Nyaman, nanti kita bisa transfernya ke Nyaman begitu. Oh iya, jadi bisa lebih, ya betul. Karena memang problemnya itu begitu pegang uang cair di awal, pembiayaan biasa ya. Ya udah, betul. Akhirnya prioritasnya bergeser. Betul. Takutnya begitu ya Bu ya, prioritasnya karena mungkin kan namanya membangun butuh waktu, butuh progres. Wah ini ada dana nganggur nih gitu kan.
bisa kepakai yang lain gitu. Nah, makanya kita juga paham atas hal itu, kita coba berikan salah satu fasilitas juga gitu. Jadi untuk pencairan kita cairkannya langsung ke vendor atau ke kontraktornya gitu. Ya, oke Pak. Suka dukanya gimana nih Pak? Sejalan dengan bisnis ini sudah berjalan. Kira-kira kendalanya atau kesulitan apa yang biasa dihadapi oleh klien-klien Bapak atau customer Bapak sampai saat ini? Iya, so far sih kita malah menemukannya sukanya ya Bu ya. Jadi kita banyak bantu teman-teman UKM juga gitu yang mungkin saat ada beberapa bisnis pandemi mengalami penurunan gitu, tapi ada juga yang mengalami mungkin kenaikan gitu ya Bu. Dan bahkan juga ada beberapa yang butuh space lebih besar atau butuh peralatan yang lebih baik lagi gitu. Kita sering menemukan hal itu Bu. Jadi di tengah pandemi malah invest lebih besar space-nya, butuh peralatan yang lebih bagus lagi, dan itu kita senang gitu ya kalau kita bisa support dari sisi pendanaannya gitu. Nah apalagi kalau kita lihat saat ini kan Bu, kita untuk satu run bisnis yang lebih besar lagi pasti butuh modal yang lebih besar, belum untuk modal kerjanya gitu. Kita dengan senang hati bisa bantu itu gitu Bu. Jadi ada satu nilai tersendiri gitu apabila customer kita ini bisa sukses dengan bantuan kita gitu. Ada satu rasa mungkin yang tidak bisa, mungkin apa ya, kita bisa senang aja gitu, wah bisnisnya sekarang lebih besar begitu ya, itu punya kepuasan tersendiri gitu ya. Baik, Pak Irfan, di sini ada pertanyaan dari Pak Kris Sudiro ya. Jika tanpa jaminan, kalau kita nggak bisa bayar gimana tuh Pak? Karena kan tadi sempat diceritakan ya Pak ya bahwa di sini tidak perlu jaminan. Nah, seandainya dari customer yang meminjam lalu tidak bisa bayar, itu gimana Pak? Baik, wah ini pertanyaannya bagus sekali nih Pak. Jadi memang itu salah satu pertanyaan juga yang sering ditanyakan kita. Nah, kalau misalkan tanpa jaminan nanti tidak bisa bayar, bagaimana? Iya. Nah, sebetulnya setiap aplikasi masuk kita sudah scoring dulu. Jadi kita ada satu sistem untuk menilai apakah aplikasi ini bisa kita setujui atau tidak, gitu ya Bu ya. Jadi kita berpacu dari situ, kita mengacu ke situ. Nah, apabila sudah disetujui, ya kita bisa berikan fasilitas itu ke customer. Nah, cuma untuk nasabah-nasabah yang kita pikir belum masuk kriteria kita, nah itu kita belum bisa berikan pendanaan. Nah, begitu sudah berjalan, ada beberapa kendala misalkan pembayaran. Nah, ini kita ada beberapa penyelesaian karena tanpa jaminan. Nah, di kita itu wajib ada penjamin. Oh, baik. Jadi kalau di bank atau di lembaga keuangan konvensional begitu ya, pasti kan diminta gitu ya, Bapak Ibu kerabat beda rumahnya siapa ya, boleh diinfo datanya ke kita gitu ya, untuk hubungnya. Di kita tidak hanya minta data kerabat beda rumah yang bisa dihubungi. Tapi kerabat ini dijadikan penjamin juga ke kita Bu. Jadi kalau misalkan ternyata sudah saatnya jatuh tempo, tapi nasabahnya tidak bisa dihubungi, entah karena sakit, nah kita bisa hubungi penjaminnya. Gitu. Jadi di sini ada artinya sebagai penjamin itu seseorang yang mungkin bisa kerabat dekat ya Pak ya, untuk bisa dihubungi, itu saja Bapak. Betul. Jadi penjamin ini adalah kerabat terdekat yang bisa kita hubungi. Untuk di follow up juga begitu? Atau mungkin dengan cara survei, kan biasanya ada ya Pak ya survei. Oh tidak ya? Iya. Jadi kita survei, kita nggak lakukan survei ke kerabat. Jadi kita hanya follow up aja ya, verifikasi. Baik. Verifikasi by phone saja. Yap, itu tadi pertanyaan dari Pak Krisna Sudiro ya. Boleh saya bertanya sedikit Pak. Kalau durasi ya period pembiayaan, apakah itu harus sama dengan period pembangunan? Jadi renovasinya setahun, pembiayaannya setahun, ataukah bisa renovasi dilakukan 3 bulan, tapi pembiayaannya setahun? Nggak bisa ya? Iya. Atau baik, itu pun juga pertanyaan yang sering ditanyakan ke kita juga Bu. Nah, jadi untuk masa renovasi kita bisa berbeda dengan masa angsurannya.
Jadi kalau misalkan renovasi butuh waktu, tergantung bangunannya ya Bu ya, ada yang butuh mungkin kalau bangun 2 lantai gitu butuh waktu lebih lama gitu. Nggak masalah Bu, beda masa renovasi dengan masa angsuran kita, begitu. Jadi itu bukan jadi kendala Bu. Kalau misalkan memang kebutuhannya di atas setahun untuk renovasinya, tapi pinjaman kita setahun, atau sebaliknya Bu. Jadi misalkan butuh renovasi yang mungkin sifatnya tidak terlalu besar gitu, tidak terlalu masif ya Bu ya. Mungkin butuh renovasi sekitar 50 juta gitu misalkan. Nah secara mungkin di lapangan butuh waktu sekitar sebulan 2 bulan. Nah cuman ambil tenor di kita setahun pun juga bisa Bu. Jadi nggak ada masalah Bu. Jadi bisa lebih meringankan juga kan kalau lebih panjang tenornya. Jadi angsurannya bisa lebih ringan tuh Ibu dan sobat-sobat nyaman sekalian. Baik. Ya, kita lanjutkan lagi. Ada beberapa sobat nyaman yang ingin bertanya. Di sini dari Hyung Nona ya. Pak, di sini apakah BI checking berpengaruh untuk riwayat peminjaman? Nah, silakan Pak Irfan. Ini biasanya banyak loh dari sebagian sobat nyaman yang ingin menanyakan kira-kira masuk nggak ya BI checkingnya begitu? Iya. Jadi BI checking itu masuk ke salah satu penilaian kita ya. Nah kebetulan kalau di fintech, di fintech ini kita nggak bisa tarik slick atau nggak bisa tarik BI checking gitu Bu. Nah cuman kita ada satu sistem namanya PVindo. Nah PVindo itu sama seperti slick pada dasarnya. Jadi sumbernya itu slick begitu BI checking. Nah jadi itu juga salah satu hal yang kita lihat juga Bu. Jadi historis pembayaran juga salah satu hal yang kita scoring juga begitu. Jadi teman-teman juga bisa tahu nih sobat-sobat nyaman sekalian, kira-kira sebelumnya nih saya punya historical seperti apa gitu ya dari sisi angsurannya gitu. Karena kan pasti sebelumnya ada punya pinjaman motor atau mungkin pinjaman mobil begitu ya. Nah itu juga jadi bisa lebih terlihat ya Pak ya. Betul. Oke. Kita lanjut lagi. Dari Cut Damca, di sini ada fasilitas auto debit atau potongan gaji kah selain penjamin yang dihubungi? Ya, itu dia Pak pertanyaannya. Oke, terima kasih pertanyaannya Sobat Nyaman. Jadi begini, karena di fintech ini kan kita berbeda dengan bank gitu ya. Kalau di bank itu kan mereka punya rekening sendiri gitu, sementara kita kan tidak punya akses untuk debit rekening gitu. Nah, jadi kita tidak bisa debit rekening gitu. Sekalian. Nah, nanti sistem pembayarannya itu kita sediakan virtual account. Jadi sobat nyaman bisa bayarkan setiap tanggal 1. Setiap tanggal 1 atau mungkin sesuai dari perjanjiannya Bapak? Perjanjian kita setiap tanggal 1 ya. Oh setiap tanggal 1 ya. Baik kalau gitu. Betul. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Di sini dari Bapak Budi _BW, gaji UMR bisa dapat pendanaan kah atau ada minimal pendapatan? Nah, ini gimana nih Bapak? Iya, jadi kalau kita bicara mengenai perhitungan analisa begitu ya Bu ya, sebenarnya kalau dibilang bisa atau tidak, bisa-bisa aja Bu. Jadi nanti tinggal kita lihat, karena kan yang jadi salah satu penilaian kita selain gaji adalah kewajiban lainnya gitu Bu. Nah jika gajinya UMR kira-kira kewajiban lainnya ada atau tidak gitu. Benar. Nah, sudah punya cicilan mobil atau belum, sudah punya cicilan motor atau belum, karena itu jadi salah satu perhitungan kita juga gitu. Jangan sampai dengan kita berikan cost ke customer malah tambah berat Ibu. Benar. Kita juga nggak seperti itu juga ya. Gitu. Biar tidak memberatkan ya Pak ya. Betul. Iya. Tidak memberatkan juga gitu. Baik Pak Budi. Kita niat di awalnya baik ya untuk renovasi rumah untuk anak kita, sekolahnya juga lebih enak di rumah gitu ya. Cuma jangan sampai juga memberatkan kita juga. Betul. Makanya itulah kita punya credit scoring yang kira-kira bisa menilai itu begitu. Iya, baik. Pak Budi sudah dijawab oleh Pak Irfan ya. Di sini mengenai gaji artinya memang tidak dimasalahkan, yang penting tidak memberatkan ya Pak ya pada saat nanti membayar cicilan. Oke. Kita lanjut lagi di sini dari Tulus Pak Budi. Jika masih punya cicilan di bank, apakah masih bisa pinjam untuk renovasi di Gradana? Iya. Nah, jadi seperti pertanyaan yang sebelumnya ya Bu ya.
Jadi sebenarnya selagi hitungan kita masuk, selagi rasionya itu cukup, walaupun punya pinjaman di bank pun juga tidak masalah. Jadi, tidak masalah. Ada beberapa case customer kita nih Bu, saat ini sedang KPR di bank Bu. Jadi sertifikatnya dijamin ke bank. Nah, mau mengajukan untuk renovasi, kalau ke bank biasanya diminta sertifikatnya mana gitu ya. Kita lagi di bank gitu kan. Ajukan ke kita, dan kita pun juga akan cek juga dulu secara scoring. Dan itu kalaupun lolos scoring kita bisa berikan fasilitasnya kepada customer. Nah, jadi intinya kalau sudah punya pinjaman di bank, kita akan lihat lagi Bu, kira-kira rasionya seperti apa terhadap penghasilannya. Kalau itu masih cukup, ya kita bisa berikan Bu. Baik. Kalau tadi di sini banyak sekali pertanyaan perihal soal yang sudah memiliki gaji tetap ya Pak ya. Di sini ada dari Ichen Syah ya. Jika belum karyawan tetap, apakah bisa mengajukan Pak Irfan? Oh oke. Jadi masih karyawan kontrak begitu ya? Benar. Atau mungkin ya artinya pemasukan. Oh ya benar belum karyawan tetap ya? Iya. Ya, kalau di Gradana kita lihat usia join sebagai karyawan sudah berapa lama. Baik. Begitu. Nah, kalau kita memang syarat kita ada minimal 1 tahun itu untuk bisa proses lebih lanjut. Betul. Okay. Nah untuk karyawan kontrak mungkin kita bisa untuk mitigasi ya Bu ya. Jadi karyawan tetap itu kita minimal 1 tahun yang bisa kita proses. Untuk karyawan kontrak kita biasanya minta sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Baik. Artinya untuk karyawan kontrak tetap bisa mengajukan asal bisa dilihat dulu ya sudah berapa lama ya? Betul. Kita lihat masa kerjanya sudah berapa lama. Masa kerjanya baik. Kontraknya setiap 6 bulan begitu ya Bu ya. 6 bulan diperpanjang lagi 6 bulan lagi. Itu yang kita lihat masa kerjanya sudah berapa lama. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Nambahin, Pak? Boleh. Boleh saya melanjutkan pertanyaan. Kalau usaha itu gimana Pak? Wirausaha atau profesional yang memang mungkin memberikan mendapatkan income-nya yang tidak reguler tiap bulan. Itu gimana? Iya. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan ya Bu bahwa kita memang tidak hanya berfokus di customer yang punya penghasilan tetap atau fixed income. Jadi kita bisa juga support untuk UMKM, lalu untuk wira swasta juga bisa Bu. Jadi memang tujuan Gradana itu kan salah satunya adalah untuk inklusi keuangan begitu ya Bu ya. Jadi jika ada customer atau sobat-sobat nyaman yang kebetulan belum bankable, belum bisa mengajukan ke bank, mungkin karena alasan tidak punya jaminan atau lembaga keuangan profesional mintanya harus sudah karyawan tetap dulu begitu ya. Hanya karyawan swasta saja yang bisa diproses. Nah kita mungkin bisa jadi salah satu solusi juga nih Bu untuk sobat nyaman yang mungkin sekiranya belum bankable, belum punya jaminan atau sekarang punya usaha yang masih skalanya masih belum terlalu besar, kita bisa support juga. Nah, yang paling penting adalah semua usahanya atau semua pemasukannya itu tercermin di rekening begitu Bu. Karena rekening itu merupakan salah satu alat untuk kita validasi gitu ya. Kira-kira penghasilan sebulannya seberapa besar. Nah, itu salah satu caranya adalah kita validasi dari rekeningnya. Nah, jadi intinya selagi wirausaha, wira swasta atau freelance yang punya penghasilan tidak tetap namun tercermin di rekening, nah itu kita bisa support begitu. Kita bisa lakukan analisa di situ. Baik. Lalu ini gimana Pak? Banyak pertanyaan nih. Benar Ibu. Ini ada lagi Pak dari Budi. Bagaimana jika telat bayar cicilan? Apakah Gradana bisa menjamin keamanan penagihan? Artinya tidak seperti kasus-kasus di luar ya Pak ya, seperti pinjol, seperti itu. Ini bagaimana Bapak? Biasanya kan ada ya Pak cerita tentang mereset HP ya kan? Jadi nanti bisa, itu gimana Bapak? Ceritanya Bu,
Iya. Ketahui bahwa ada yang buatkan sampai grup ya Bu ya, buatkan Benar. semua nagih di Iya. semua, itu luar biasa. Nah, Itu sangat dikhawatirkan, Pak. betul Bu, itu juga jadi isu juga Bu di Iya. kita di OJK, karena kan kebetulan Gradana sudah undernya OJK Bu, sudah terdaftar dan juga sudah diawasi oleh OJK. Iya. Jadi itulah yang jadi satu concern kita, bahwa memang kita membernya OJK yang sudah dimonitor sama OJK, kita punya SOP-nya gitu, untuk penagihan. Jadi mungkin yang kita dengar cerita itu adalah fintech yang ilegal gitu. Jadi mereka itu tidak diawasi oleh OJK. Jadi untuk penagihan mereka bisa serampangan, gitu ya, bisa nagih ke saudaranya atau bisa ke kontak handphonenya semuanya. Nah, kalau di apps kita Bu, kita tidak minta akses untuk kontak Bu. Jadi sesuai OJK itu tidak semua akses diminta Bu. Jadi yang boleh itu adalah kamera dan mikrofon Bu. Begitu. Jadi cukup itu aja. Jadi kita nggak punya akses ke kontak Bu. Jadi kita nggak bakal bisa untuk penagihan ke siapapun kecuali ya tadi Bu. Karena kita ada penjaminnya. Paling kita tagihnya ke penjamin. Baik. Jadi tidak kemana-mana ya Pak ya, nagihnya ya Pak ya. Betul. Dan kita pun kan juga diawasi ya Bu. Jadi kalau kita bandel nih Bu, bisa disentil nih sama OJK nih Bu. Iya. Nah, itu yang harus kita jaga juga begitu. Ya. Kita lanjut lagi. Di sini masih ada beberapa pertanyaan dari Cut. Apakah bisa Bapak, bila yang direnovasi itu bukan rumah atas nama kita sendiri, melainkan misalnya renovasi untuk rumah mertua, tapi kita sebagai penjaminnya, bagaimana itu Bapak? Iya, jadi sebenarnya begini Bu, kalau di Gradana itu jangankan rumah punya mertua ya Bu ya. Jadi kalau tanahnya itu dia sewa pun renovasi pun bisa Bu. Bisa. Misalkan mau usaha dia tanahnya ini sewa gitu. Kok saya mau bangun tempat usaha di tanah sewa itu bisa Bu. Nah apalagi ini bagus untuk keluarga gitu. Nah itu dimungkinkan sih Bu. Oke, jadi artinya tidak masalah ya Pak ya? Jadi tidak masalah, itu masih memungkinkan ya Bu. Jadi kalau kebetulan rumah mertua saya mungkin butuh renovasi, saya ajukan yang di nasabah saya. Mungkin saya yang lebih bisa dianalisa gitu ya Bu. Itu tidak masalah. Itu bisa. Jadi tidak tergantung siapa pemilik bangunan ya Pak? Betul. Nah biasanya kita minta hubungannya. Kan pada saat kita verifikasikan, Bapak nanti yang merenovasi rumah siapa? Oh ini rumah mertua saya, biasanya kita minta data tambahan. Oh iya, Bapak bisa dilampirkan mungkin akte lahir istri begitu kan, biasanya ada nama orang tua atau tidak itu mertuanya begitu. Jadi kita validasi ke dokumen seperti itu begitu. Baik, itu tadi jawaban ya untuk Mbak Cut. Jadi sudah terjawab. Baik Bapak, di sini saya kembalikan lagi ke Bu Rija. Silakan Ibu untuk dilanjutkan. Iya, baik. Dari sisinya saya ada satu pertanyaan boleh sebelum ke tempat yang lain. Pada saat saya aplikasi ke Bapak atau pada saat saya mengajukan, berarti kan ada proses tuh sampai approval itu ada analis pihak Bapak yang datang atau verifikasi atau bagaimana dari sisi dari sisi Gradana atau memang langsung di-approve by berdasarkan dokumen? Oke. Nah jadi sekarang kan memang zamannya sudah digital ya Bu ya. Jadi mungkin kita sedikit berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang harus survei gitu. Nah, jadi kita lakukan verifikasi itu by digital semuanya Bu. Jadi kita tidak melakukan kunjungan ke tempat customer, kita hanya by phone saja. Nah, kecuali mungkin ada hal-hal yang menurut kita, ini perlu kita kunjungi. Nah, itu beda case ya Bu ya. Nah, cuma selagi itu semuanya kita bisa verifikasi secara digital, kita cukup verifikasinya secara digital aja Bu. Biasanya harus juga verifikasi by phone juga. Jadi hanya sebatas itu aja sih, Sobat Jalan sekalian. Walaupun nanti pada saat berjalannya renovasi juga semua based on digital, tidak ada survei atau kunjungan untuk ke tempat renovasi. Betul Bu. Nah, jadi untuk pencairan kita ada beberapa skema Bu. Jadi yang pertama kita bisa cairkan langsung 100% ke vendor atau ke
ke kontraktornya begitu Bu, atau kita bisa cairkan parsial Bu, sesuai progres, itu juga bisa. Itu nanti tergantung dari customer kita, kira-kira nyamannya seperti apa gitu ya. Apakah, oh ya sudah Pak, biar cepat bisa ditransfer 100% aja Pak ke vendor kita, itu pun juga nggak masalah Bu. Atau ada yang ragu Pak, sepertinya kita mau transfernya sesuai progres aja Pak, supaya lebih nyaman atau supaya lebih aman, itu pun juga bisa. Jadi sebenarnya kita luas gitu ya Bu, ya kita fleksibel ya, tergantung dari customer-nya maunya seperti apa. Ada yang mau 100% kita transfer langsung ke vendor atau ke perusahaan kontraktornya, atau yang sesuai progres. Nah, jadi itu semua tergantung dari sobat nyaman semua nanti. Berarti dengan kata lain, kalau saya nggak salah analisa, berarti keberadaan kontraktor itu wajibkah? Atau wajib ya? Iya. Ada pihak ketiga ya? Betul. Jadi salah satu syarat wajib kita adalah adanya pihak ketiga. Jadi bisa itu berupa vendor atau ada kontraktor gitu ya Bu ya. Dan kita tuh belum bisa jika prosesnya itu dibantu oleh tukang perorangan. Nah itu resikonya besar. Karena jadi pada saat nanti kita transfer ke perorangan, ternyata uang turbo kabur, wah kita susah melacaknya gitu. Nah berbeda dengan misalkan vendor yang sudah punya nama atau bisa kita telusuri gitu ya Bu ya, sepak terjangnya di dunia konstruksi gitu. Itu. Jadi itu persyaratannya wajib Bu. Jadi kita harus pada saat mengajukan harus menunjuk vendornya, baik itu mungkin bisa nyaman juga sebagai vendor inovasinya, itu juga bisa begitu Bu. Iya betul. Ya cukup panjang nih kayaknya, banyak sekali yang kita bahas hari ini, tapi kayaknya nggak bisa tercakup semua. Waktu sudah diberikan ke saya Pak, tinggal 10 menit, tinggal 5 menit. Oh ya, kalau boleh saya ulas berarti dari awal. Sudah kita tutup pertanyaan dari Sobat Nyaman ya, Mbak Wanda? Iya. Oke, kalau gitu. Ya baik. Oke, berarti dengan kehadiran Pak Irfan bisa memberikan pencerahan bagi para sobat nyaman di sini apabila terkendala dengan keuangan pada saat melakukan renovasi. Mungkin di sini ada yang ingin Bapak tambahkan? Oke, baik. Jadi mungkin kalau sedikit tambahan dari saya mungkin juga untuk merangkum semua pembicaraan kita ya Bu ya. Jadi untuk renovasi yang pasti kita harus hitung semuanya di awal gitu Bu. Jadi untuk renovasi atau kita untuk membangun rumah dari tanah kosong gitu ya, kita harus hitung di awal gitu. Kita harus hitung benar-benar budgetnya seperti apa, kita lihat kebutuhannya seperti apa, lalu kita hitung gitu di dan apabila menemui kendala, nah bisa manfaatkan sumber-sumber pendanaan gitu Bu, yang tadi saya sampaikan. Kira-kira dipilih kira-kira pendanaan yang sesuai seperti apa, apakah yang tanpa jaminan, apakah yang harus kebutuhan kartu kredit atau tidak gitu ya. Nah kebetulan Gradana bisa support itu dengan segala kemudahannya. Kita bisa memberikan pendanaan, memberikan pembiayaan itu tanpa jaminan. Kita bisa cover hingga 100% dari nilai RAB dan juga sampai dengan plafon 2 miliar begitu. Nah, itu salah satu selling point kita begitu sobat nyaman sekalian. Pak Irfan, terima kasih atas waktunya Pak Irfan. Mungkin tidak semua bisa terungkap, tapi minimum bisa memberikan pencerahan bagi sobat-sobat di sini dan memberikan alternatif buat sobat-sobat di sini apabila akan renovasi rumah. Oke, saya tutup ya Pak Irfan. Mbak Wanda ya. Jadi sobat diingatin lagi untuk yang belum install Nyaman, sangat disarankan untuk Play Store sekarang dan install. Banyak kemudahan di sana, jadi nggak perlu lagi tanya ke sana sini mengenai tukang, referensi ke teman, ke tetangga, ke orang tua, ke om, tante, dan sebagainya. Tinggal buka aplikasi, sobatnya langsung bisa dinyamanin segera. Sip. Jadi kita akhiri talk show Zona Nyaman pada sore hari ini. Terima kasih banyak buat Pak Irfan atas waktunya. Terima kasih. Mbak Wanda atas sama-sama ya. Dan jangan lupa ya sobat-sobat semua, follow terus Instagram Nyaman dan saksikan live streamingnya IG Nyaman setiap hari Kamis jam 4 sore di Zona Nyaman. Kita akan bahas topik-topik lain yang lebih menarik. Oke, terima kasih semua.
Salam. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya.